Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 296. William dan Elias Gu tiba-tiba tampak malu dan berkata kami tidak membantu apapun. Dan mereka tidak memberi kami muka. Biarkan saya menangani masalah ini sendiri. Sudah terlambat. Wali Kota Ling Gu, tua. Anda harus pergi. Kembali dan istirahat dengan baik, kata Dev dengan senyum tipis. Orang tua ini akan pergi. Elias Gu tahu bahwa dia tidak bisa membantu di sini. William juga mengangguk. Tetapi ketika dia melewati Dev, dia berbisik di telinga. Dev Tuan Chen, lebih baik tidak membunuh orang. Atau tidak mudah ditangani. Wali Kota Ling. Jangan khawatir. Aku punya rasa proporsional. Dev mengangguk. Elias Gu dan William sama pergi. Askara memandang Dev dengan aneh. Dia tidak bisa melihat bagaimana Dev, seorang pemuda biasa, bisa dihormati oleh William dan Elias Gu. Kamu mematahkan kaki anakku. Askara menatap Dev dan bertanya dengan marah. Itu benar. Jika seseorang tidak memohon belas kasihan, putramu sudah menjadi mayat sekarang. Sampahnya akan menjadi makanan yang terbuang sia-sia untuk hidup. Dev menatap Askara dengan tenang, tanpa fluktuasi sedikit pun. Matanya, anak baik. Akui saja jika kamu berani. Askara selesai berbicara, dan menatap tuan dari keluarga Wei dengan jas putih. Tuan dari keluarga Wei segera mengerti apa maksud Askara, dan meninju Dev. Tanpa peringatan, pukulan ini, dengan suara, menusuk di udara. Sangat cepat, boom. Dengan suara teredam, Dev berdiri diam di tempat. Tetapi tuan keluarga Wei, yang melakukan serangan, tiba-tiba terbang terbalik, jatuh dengan keras ke tanah, dan menyemburkan darah. Pada saat ini, Askara tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum dingin. Ternyata kamu adalah seorang praktisi. Tidak heran, kamu begitu sombong. Tetapi, hari ini, bahkan jika kamu adalah seorang master, aku akan mencari keadilan untuk anakku. Askara melepas mantelnya, memperlihatkan otot yang kuat itu. Saatnya mengotori tanganmu. Bum bum bum. Tiba-tiba terdengar langkah kaki, dan seluruh restoran Regal merasakan getarannya. Seorang master dari keluarga Wei melihat keluar melalui jendela. Lalu ekspresinya berubah, dan dia bergegas ke arah Askara dan membisikkan sesuatu ke telinga Askara. Askara mengerutkan kening dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Saya melihat di luar hotel Regal, padat dengan orang. Sebanyak 1.000 orang mengepung seluruh hotel Regal. Dan orang-orang ini memiliki senjata di tangan mereka. Hahaha. Askara, orang-orangku telah tiba. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku bukan ular lokal? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat jika aku menghitung. Ada ribuan orang di luar, dan kamu hanya 10 orang. Bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dewa, jangan pernah berpikir untuk pergi. Yansen tertawa terbahak-bahak ketika dia tahu orang-orangnya telah tiba. Wajah Askara menjadi sangat jelek, dan dia menatap Yansen dengan tegas. Dia benar-benar tidak
menyangka bahwa Yansen dapat memanggil ribuan orang dalam waktu sesingkat itu, yang melebihi harapannya. Askara tidak tahu tentang pencaplokan naga api Gang oleh Yansen. Jadi dia tidak menyangka Yansen memiliki begitu banyak orang di bawah komandonya. Yansen, kamu tidak perlu bangga. Aku bisa membunuh semua orang di ruangan sebelum kamu dan yang lainnya masuk. Dan jika aku mati di Hongcheng, kamu akan tahu konsekuensinya. Askara berkata dengan ekspresi muram. Jangan membuatku takut. Aku tidak terlalu menakutimu. Paling buruk, 1 nyawa ditukar dengan 1 nyawa. Nyawa Yansenku murah. Sebagai ganti nyawa Askaramu, itu sangat berharga. Yansen mengikuti Askara untuk bermain bodoh. Tidak takut sama sekali. Ancaman Askara. Kali ini, wajah Askara menjadi semakin jelek. Oke, aku, Askara, mengakuinya hari ini. Jika pegunungan hijau tidak berubah, air hijau akan mengalir selamanya. Mari kita tunggu dan lihat. Bab 297. Askara melambaikan tangannya, berencana pergi bersama anak buahnya. Yansen langsung memblokir jalan. Yansen, biarkan mereka bubar, kata Dev datar. Yansen melirik Dev, lalu melangkah ke samping dan membiarkan Askara membawa orang-orangnya pergi. Jika bukan karena William, Dev tidak akan membiarkan Askara pergi dengan mudah. Tuan, ayo kita pergi. Seperti ini, bukankah kita ingin membalaskan dendam? Tuan muda berjalan keluar dari regal hotel. Salah satu bawahannya bertanya pada Askara. Tentu saja aku ingin membalas dendam ini. Tapi, aku tidak tahu siapa anak ini. Tapi dia membiarkan begitu banyak orang di Hongcheng melindunginya. Karena dia tidak bisa dipindahkan di Hongcheng. Maka tunggu sampai Hongcheng keluar untuk membunuh dia. Kamu tetap di sini. Awasi dia. Begitu dia meninggalkan Hongcheng, segera beritahu aku. Askara berkata dengan wajah tegas. Dimengerti. Beberapa bawahan mengangguk. Masalah mematahkan kaki Erik sudah berakhir. Askara tidak datang ke Hongcheng untuk merepotkan Dev. Dan kakak laki-laki Timotius juga tidak datang ke Hongcheng. Saya tidak tahu apakah dia belum mendengar berita kematian Timotius atau dia tidak berniat membalas dendam Timotius sama sekali. Dev memanfaatkan waktu luang ini untuk memurnikan pil peremajaan. Dengan putus asa, di bawah operasi Juansu, harga pil peremajaan naik terus. Dan persediaannya sedikit. Di tengah, Dev pergi ke kuil Leiming untuk membantu putri guru Tao. Barnes menyerap energi dingin dari tubuhnya. Ini juga memungkinkan Dev mengumpulkan banyak kekuatan spiritual, sehingga dia dapat terus menyempurnakan pil peremajaan. Melihat semakin banyak dana di tangannya, Dev merasa sudah waktunya mengunjungi Yuncheng. Mungkin dia bisa menemukan beberapa bahan obat langka dari Yuncheng. Karena dia tidak akrab dengan Yuncheng, Dev memutuskan untuk membiarkan Yansen pergi bersamanya. Pertama, ada seseorang di sisinya untuk mengirimnya berkeliling. Dan juga karena Yansen akrab dengan Yuncheng. Setelah memutuskan untuk pergi ke Yuncheng, Dev pergi ke rumah Su untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yuki dan Juan. Su, lagi pula, perjalanan ke Yuncheng ini akan memakan waktu cukup lama. Apa? Kamu akan pergi ke Yuncheng, lalu aku akan ikut denganmu. Yuki berkata dengan bersemangat ketika mendengar ini. Selama periode waktu ini, Yuki juga keluar dari bayang-bayang penculikan dan
Hubungan keduanya semakin berkembang. Kamu gadis. Jangan pergi. Mungkin berbahaya pergi ke Yuncheng. Dev tahu bahwa Askara tidak akan melepaskannya. Alasan mengapa tidak ada gerakan selama periode ini tidak lebih dari menunggu kesempatan. Aku tidak peduli. Aku pergi. Yuki cemberut dan mulai bertingkah seperti anak manja pada Dev. Juansu pergi dengan sedikit senyum. Kedua, pemuda itu berkelahi. Dia tidak cocok untuk menonton di sini. Melihat Yuki seperti itu, Dev tersenyum tak berdaya dan hanya bisa mengangguk. Setuju. Tapi memikirkan, mereka berdua pergi bersama. Mungkin mereka bisa tidur di kamar yang sama. Mungkin mereka bisa melakukan hal lain. Memikirkan hal ini, Dev merasa sedikit gugup, gembira. Senyum celaka muncul di wajahnya. Yuki memandang Dev yang duduk dan terkikik. Dan senyuman itu sangat cabul. Dia melangkah maju dan mengetuk kepala Dev. Biarkan aku memberitahumu. Jangan pikirkan itu. Bahkan jika kita keluar, kita akan tetap di hotel sendirian. Satu kamar. Jangan mencoba untuk mengambil keuntungan dari saya. Saya pikir Anda yang ingin mengambil keuntungan dari saya. Kan, Anda ingin berbagi kamar dengan saya. Tapi saya tidak setuju. Bab 298. Dev sengaja tampak acuh, tak acuh, dan membuat marah Yuki. Kamu, Yuki benar-benar marah. Aku akan membunuhmu. Keduanya mulai berkelahi, seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Keesokan paginya, Yansen mengemudi. Dev dan Yuki duduk di barisan belakang dan berangkat menuju Yuncheng. Kali ini aku di Yuncheng. Aku akan mengajakmu bersenang-senang. Aku sudah lama tidak ke Yuncheng. Yuki mengikuti Dev dengan penuh semangat. Apakah kamu akrab dengan Yuncheng? Dev memandang Yuki dengan bingung. Tentu saja. Saya tinggal di Yuncheng untuk waktu yang lama ketika saya masih kecil. Bibi saya berasal dari Yuncheng. Saya sering tinggal di rumah bibi saya. Tetapi saya sudah bertahun-tahun tidak ke sana, kata Yuki dengan sebuah ekspresi tiba-tiba. Kesepian. Awalnya, keluarga Yuki memiliki hubungan yang baik dengan keluarga bibinya. Yuki tinggal di Yuncheng sejak dia masih kecil. Tetapi, setelah ibu Yuki meninggal, keduanya perlahan-lahan semakin berkurang. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga bibiku dan sepupu serta sepupuku. Apakah mereka semua sudah menikah? Mata Yuki berkedip, khawatir hanya masalah waktu untuk pergi ke Yuncheng kali ini untuk melihat rumah bibiku. Dev memandang Yuki, matanya berkilat karena kesusahan. Di mata orang lain, Yuki adalah putri dari orang terkaya. Menjalani hidup tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Dia pasti sangat bahagia, tapi hanya Dev yang bisa mengerti bahwa Yuki sebenarnya merindukan kasih sayang keluarga di dalam hatinya. Dia tidak memiliki cinta ibu sejak dia masih kecil, dan hampir tidak ada kasih sayang keluarga. Hanya dia dan Juansu yang datang ke sini. Setelah mobil melaju keluar dari Hongcheng, langsung menuju jalan tol. Pada saat ini, di belakang mobil Dev, sebuah mobil hitam yang mengikuti mereka dari Hongcheng juga masuk ke jalan tol bersama. Dev dan yang lainnya sama sekali tidak melihat sesuatu yang aneh, dan tidak ada yang memperhatikannya. Lagi pula, ada banyak mobil yang datang dan pergi di jalan tol, dan tidak ada yang memperhatikannya secara khusus. Tapi saat ini, Askara sedang merokok di keluarga Wei.
ibu kota provinsi yang jauhnya ratusan kilometer. Dengan ekspresi muram di wajahnya, kaki Erik, dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa dokter terkenal. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Bahkan, ahli dan sarjana asing telah diundang. Tetapi tetap tidak mungkin. Tulang kakinya telah hancur. Tidak mungkin untuk menyambungkannya, kecuali tulang buatan digunakan. Tapi bahkan dengan tulang buatan, dia tidak akan berjalan seperti sebelumnya. Dan dia akan tetap lumpuh. Aku tidak ingin lumpuh. Aku tidak ingin lumpuh di tempat tidur. Erik menjerit. Putus asa. Selama ini, dia menunduk. Yang membuatnya jatuh ke dalam mania. Di samping tempat tidur, seorang wanita berpakaian cantik diam-diam menyentuh air matanya. Menangis dan membujuk Erik. Erik, jangan khawatir. Kami pasti akan menyembuhkan kakimu. Wanita ini adalah ibu Erik. Debbie Jiang. Keluarga Jiang juga merupakan keluarga terkenal di ibu kota provinsi. Sasana seni bela diri dibuka di seluruh ibu kota provinsi. Saya mendengar bahwa ayah Debbie Jiang adalah guru yang hebat dengan kekuatan yang tak terduga. Ini juga alasan mengapa keluarga Wei memiliki kekuatan absolut di ibu kota provinsi. Dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kombinasi keluarga Jiang dan keluarga Wei membuat tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota provinsi yang berani memprovokasi kedua keluarga ini. Askara, kamu adalah sampah. Putramu sendiri seperti ini. Namun kamu acuh. Tak acuh. Berapa hari telah berlalu? Di mana pembunuhnya? Di mana itu? Debbie memarahi Askara dengan marah. Wajah Askara memucat. Tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jangan lihat dia. Bab 299. Memamerkan kekuatannya di luar. Tetapi ketika dia pulang, dia seperti harimau dan telah berubah menjadi kucing. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak mau kakak iparnya memiliki ledakan kepribadian dan lebih kuat darinya. Cukup banyak. Jika ada perkelahian, dia hanya bisa dipukuli. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, kentut saja. Aku akan membiarkan Delphine datang dan langsung pergi ke Hongcheng untuk menangkap orang yang memukuli putranya. Lihat dirimu sendiri. Debbie berkata bahwa Delphine adalah paman Erik. Delphine Jiang. Hampir tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota provinsi yang tidak mengenal orang ini. Dan dia dikenal sebagai pengganggu ibu kota provinsi. Pada saat ini, ponsel Askara berdering. Dan setelah Askara terhubung, bawahannya segera melaporkan tuan pria bernama Dev itu telah meninggalkan kota. Dan sekarang dia berada di jalan tol menuju Yuncheng. Selain itu, ada Yuki dan Yansen. Mata Askara berbinar ketika dia mendengarnya. Dan dia berkata dengan gigi terkatup, bagus sekali. Mari kita lakukan segera. Bunuh mereka. Dan akhirnya bawa mereka kembali kepadaku. Terlepas dari hidup atau mati. Istrinya memarahinya. Dan Askara sangat marah. Dan sekarang dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya di jalan raya. Yansen mengendarai mobil dengan konsentrasi penuh. Dev dan Yuki sedang mengobrol dan tertawa di belakang. Membuat Yansen, yang sedang mengemudi, makan seteguk makanan anjing. Pada saat ini, sebuah mobil hitam tiba-tiba menyalip mobil Dev dan langsung melaju ke depan. Mobil hitam itu tiba-tiba mulai menginjak rem terus, menerus dan melambat.
Melihat bahwa dia akan menabrak mobil di depannya, Yansen buru-buru menginjak rem. Terdengar suara gesekan yang keras antara ban dan tanah, dan bau karet yang terbakar menyebar ke dalam mobil. Mobil berhenti. Yansen tiba-tiba berbalik arah, siap melewati mobil di depan dan melanjutkan mengemudi. Saat ini, Yansen sepertinya merasakan bahayanya. Rem mendadak membuat Yuki mencondongkan tubuh ke depan dan berteriak, "Tuan Chen, Nona Su, kencangkan sabuk pengamanmu." Wajah Yansen menjadi serius saat ini. Dev juga melihat ada yang tidak beres. Jadi dia sendiri yang memasang sabuk pengaman Yuki. Setelah Yansen melewati mobil hitam itu, dia tiba-tiba berakselerasi dan bergegas maju, dan mobil hitam itu mengikuti dari belakang, mengejar mobil yang dikemudikan oleh Yansen. Boom! Setelah suara keras mobil, Dev tiba-tiba melompat ke depan, dan seluruh bagian belakang penyok. Untungnya, Yuki mengenakan sabuk pengamannya. Kalau tidak, dia akan terbang keluar. Yansen menginjak pedal gas ke bawah mobil, membuat raungan besar, dan menuju Yuncheng. Bagian belakang mobil terseret ke tanah, dan percikan api besar dipancarkan di sepanjang jalan. Cepat kejar. Mereka harus dibunuh, atau Tuan tidak akan mengampuni kita. Di belakang kopilot mobil hitam, seorang pria paruh baya dengan wajah pembunuh meraung, "Dev, siapa orang-orang ini?" Yuki bertanya dengan pucat karena ketakutan. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu siapa itu, tapi menebak itu mungkin dari keluarga Wei. Yansen menatap Lu dengan saksama, dengan keringat dingin di dahinya. Pada kecepatan ini, jika ada sedikit kesalahan, itu akan menjadi kecelakaan. Mobil Yansen pelan-pelan di sudut depan. "Aku ingin melihat siapa orang-orang ini," kata Dev dengan niat membunuh di matanya. "Tuan Chen, ini terlalu berbahaya." Yansen menatap Dev. Bab 300. Melalui kaca spion dengan heran. Ini di jalan raya. Dengan kecepatan yang begitu cepat. Jika Dev keluar dari mobil, mobil di belakang pasti akan menabraknya. "Aku menyuruhmu untuk memperlambat. Jadi kamu melambat." Kekesalan muncul di mata Dev. Yansen tidak berani berbicara dan memperlambat mobil di tikungan. Dev membuka pintu mobil, melepas sabuk pengamannya dan hendak melompat keluar dari mobil. Yuki meraih Dev. "Dev, kamu harus hati-hati." Dev mengangguk, melompat dari mobil, dan berdiri setelah berguling beberapa kali di tanah. Tapi Yansen tidak berhenti, tetapi mulai melambat. Matanya tertuju pada kaca spion. Yuki juga menoleh dan menatap Dev melalui jendela belakang. Tangannya terkepal erat. Telapak tangannya berkeringat. Dia mengkhawatirkan Dev. Tidak lama setelah Dev keluar dari mobil, mobil hitam itu melaju dengan cepat. Melihat seorang pejalan kaki tiba-tiba muncul di jalan raya. Pengemudi secara naluriah ingin menghindar. Dengan kecepatan seperti itu, tidak mungkin untuk melihat siapa itu. Tapi tepat setelah pengemudi mobil hitam itu berbelok sedikit, sosok Dev menghilang di tempatnya. Segera setelah itu, dia muncul di depan mobil dan meninju mobil yang bergerak dengan pukulan. Boom! Dampak besar menyebabkan mobil terbang lurus ke atas, dan setelah berguling 2 kali di langit, jatuh dengan keras ke tanah. Mobil itu diratakan. Keempat orang di dalam mobil itu terjebak di dalamnya, dan bensin di kotak surat terus bocor ke tanah.
Melihat pemandangan ini, Yansen menghentikan mobilnya karena terkejut, dan mata Yuki membelalak, penuh ketidakpercayaan. Tolong aku. Selamatkan aku. Keempat orang di dalam mobil. Hanya pria parubaya yang menjadi kopilot yang masih bernafas dan terus meminta tolong. Kakinya tersangkut di kursi, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali melihat bensin yang keluar. Pria parubaya ini ketakutan. Dev berjalan menuju pria parubaya itu dan menyalakan sebatang rokok. Melihat pemandangan ini, pupil pria parubaya itu tiba-tiba membesar, dan matanya penuh kengerian. Dia mengerti apa arti rokok Dev. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pria parubaya itu mengikuti Dev memohon belas kasihan dengan wajah berdarah. Dev perlahan berlutut dan menatap pria parubaya di depannya dengan acuh tak acuh. Siapa yang mengirimmu ke sini? Mereka masih berada di ibu kota provinsi. Melihat pria parubaya itu ragu-ragu, Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi bangkit dan pergi. Melihat punggung Dev, pria parubaya itu menggertakkan giginya. Kami semua adalah anggota keluarga Wei. Tuan, Wei meminta kami untuk melakukan ini. Dan saya juga dipaksa untuk melakukannya. Tolong biarkan saya pergi. Biarkan saya pergi. Pria parubaya itu berteriak pada Dev. Dev berhenti. Tanpa ada fluktuasi ekspresi di wajahnya. Karena ini semua sesuai harapannya. Dia sudah menduga bahwa Askara yang melakukannya. Setelah berhenti beberapa detik, Dev berjalan maju lagi, melempar puntung rokok ke belakang dengan santai. Ketika puntung rokok yang terbakar menyentuh bensin di tanah, api yang berkobar langsung menyala. Raungan sedih pria parubaya itu datang, dan itu sangat mengganggu. Dev mendengarkan raungan keras itu, dan tidak ada gelombang di hatinya. Sekarang dia perlahan menjadi haus darah, dan dia tahu bahwa kebaikan kepada musuh adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Boom! Dengan ledakan keras, mobil itu langsung hancur, berkeping-keping. Dan pembunuh yang dikirim oleh keluarga Wei benar-benar hilang. Berkendara, Dev masuk ke mobil dan berkata dengan ringan kepada Yansen. Yansen menyalakan mobil dan menuju Yuncheng. Sementara Yuki menatap Dev dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Pada saat ini, Dev telah menyingkirkan niat membunuh di tubuhnya. Melihat Yuki menatapnya, dia sedikit tersenyum dan berkata, "Apakah bunga tumbuh di wajahku? Lihat, aku seperti itu." Yuki tahu bahwa Dev memiliki beberapa kemampuan, tetapi mampu meledakkan mobil yang bergerak dengan satu pukulan sedikit di luar kesadarannya. Kentut terakhir, suamimu dan aku sangat berani. Kamu akan tahu kapan kita berdua menikah, kata Dev sambil tersenyum pada Yuki. Yuki tersipu dan memelototi Dev tidak tahu malu. Siapa bilang aku menikah denganmu? Beberapa jam kemudian, mobil memasuki Yuncheng, dan bau herbal yang kuat tercium tepat setelah memasuki Yuncheng. Ada banyak rumput kering di kedua sisi jalan. Mungkin orang-orang di sekitar sudah terbiasa dan tidak menanggapi. Tapi Yuki menutupi hidungnya. Bau macam apa ini? Baunya benar-benar tidak enak. Bau ramuan kering. Jika Anda menciumnya terlalu banyak, itu bisa memperkuat tubuh Anda, Dev menjelaskan. Dan tidak bisa tidak meratapi itu. Yuncheng benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai ibu kota pengobatan. Hampir setiap rumah tangga di Yuncheng menanam jamu dan berbatasan dengan pegunungan Taihang.
Jadi, ada kelompok pengumpul jamu yang pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan jamu sepanjang hari untuk mencari nafkah. Tidak peduli seberapa langka bahan obat, selama Anda punya uang, tidak ada yang tidak bisa Anda beli di Yuncheng, toko obat tradisional Tiongkok di kedua sisi Jalan Yuncheng, bersebelahan. Dan hampir setiap toko memiliki harta tersendiri. Yansen. Pertama-tama, cari bengkel dan perbaiki mobil sebentar. Itu akan terlalu mencolok di jalan. Bemper belakang mobil jatuh dan terseret di tanah. Dev merasa ini terlalu mencolok. Jadi dia berencana untuk memperbaikinya dengan mudah. Ayo pergi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.